Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikram Pratama dan Muhammad Ali dari Fakultas Teknik Industri Universitas Teknologi Nusantara. Di sini saya ingin membahas tentang materi pembelajaran Total Quality Management. Tujuan pembelajaran adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa memahami pengertian dan fungsi Total Quality Management, konsep mengenai pelanggan TQM, pemberdayaan karyawan kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep TQM. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dasar dalam pemberdayaan karyawan kepemimpinan menyelesaikan konflik dalam perusahaan. Petunjuk pembelajaran. Dalam mempelajari materi ini adalah beberapa yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pahami konsep teoretis ilmu teknik industri. Yang kedua, kerjakan latihan-latihan soal. Apabila dalam latihan soal menemui kesulitan, pelajari kembali materi yang terkait atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi ini. Dengan membaca referensi lain, Anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Dan apabila Anda masih mempunyai kesulitan yang tidak dapat Anda pecahkan, catatlah, kemudian tanyakan kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Uraian materi pendahuluan. Proses pembuatan produk dengan derajat ketelitian yang tinggi terhadap standar akan dapat mengurangi tingkat kerusakan produk dan akan berdampak pada penurunan biaya. Perhatian kualitas dalam menghasilkan suatu produk akan mengurangi ongkos produksi tiap unit dan harga produksi menjadi lebih kompetitif. Kepuasan konsumen akan lebih meningkatkan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi diimbangi harga kompetitif. Hal ini juga akan meningkatkan penjualan produk tersebut, yang berarti pula peningkatan pangan pasar. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membangkitkan budaya Jepang dalam membangun sistem kualitas modern. Hadirnya pakar kualitas Edward Deming di Jepang pada tahun 1950 membuat para ilmuwan dan insinyur Jepang lebih bersemangat dalam membangun dan memperbaiki sistem kualitas. Keberhasilan yang cukup pesat perusahaan Jepang di bidang kualitas menjadi perhatian perusahaan-perusahaan di negara maju lainnya. Perusahaan kelas dunia kemudian mempelajari apa yang diraih oleh perusahaan Jepang dalam mengembangkan konsep kualitas. Hasil studi perusahaan-perusahaan industri kelas dunia ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan Jepang ini adalah satu-satunya menerapkan apa yang dikenal dengan total. Definisi, apa itu Total Quality Management? Total Quality Management atau disingkat menjadi TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Ada juga sejarah pengembangan dari konsep di atas dan tokoh-tokoh TQM dapat disebutkan di bawah ini. Pertama, pada tahun 1946 sampai 1950 adalah periode perintisan atau periode penelitian dan penelaahan research and study. Yang kedua, tahun 1951 sampai 1954 adalah periode pengendalian mutu statistik, Statistical Quality Control. Yang ketiga, tahun 1955 sampai 1960 adalah periode pengendalian mutu secara sistematik. Yang kelima, tahun 1961 sampai sekarang dikatakan sebagai periode pemantapan dan pembangunan New Quality Creation. Selanjutnya
ada manfaat TQM. Penerapan TQM adalah hal yang sangat tepat agar dapat memperbaiki kemampuan unsur-unsur tersebut secara berkesinambungan. Penerapan TQM dapat memberikan beberapa manfaat utama yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba dan meningkatkan daya saing perusahaan. Rute pertama adalah rute pasar. Perusahaan berusaha memperbaiki posisi persaingan sehingga pangsa pasar semakin besar, harga jual lebih tinggi, dengan demikian laba yang diperoleh semakin besar. Rute kedua adalah dengan meningkatkan output yang bebas dari kerusakan atau mengurangi produk yang cacat. Selanjutnya, prinsip dan unsur. Prinsip utama dalam TQM adalah sebagai berikut: kepuasan pelanggan, respek terhadap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Unsur utama dalam TQM adalah sebagai berikut: pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan terkendali, kesatuan tujuan, keterlibatan, dan pemberdayaan karyawan. Faktor penghambat TQM. Kesalahan yang secara umum dilakukan pada saat dilakukan perbaikan kualitas dan sering menimbulkan kegagalan TQM. Di antaranya, pertama, kepemimpinan dan pendelegasian yang tidak baik. Kedua, kerjasama tim yang kurang serasi. Yang ketiga, proses penyebarluasan deployment. Keempat, penggunaan pendekatan yang terbatas, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Selanjutnya, konsep mengenal pelanggan. Dalam konsep tradisional, pelanggan adalah orang yang membeli dan memakai produk suatu organisasi atau perusahaan. Dalam pendekatan TQM, pelanggan berada di dalam dan di luar organisasi. Pihak-pihak yang membeli dan menggunakan produk perusahaan disebut pelanggan eksternal, sedang pihak-pihak di luar perusahaan yang menjual bahan baku atau bahan mentah, informasi atau jasa kepada perusahaan tersebut disebut pemasok eksternal. Di dalam organisasi itu sendiri terdapat pelanggan dan pemasok yang dikenal dengan pelanggan dan pemasok internal. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Halim. Kepuasan pelanggan. Terdapat beberapa metode atau cara untuk melakukan pemantauan atau pengukuran terhadap kepuasan pelanggan, antara lain: 1. Kotak saran. 2. Mempekerjakan orang berperan sebagai pembeli potensial atau go-shopping. Di sini maksudnya strategi perusahaan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada konsumen. Pelakunya yaitu go-shopper, yang identitasnya tidak diketahui karyawan akan berpura-pura menjadi pelanggan sebagai gambaran. Misalnya, seorang owner usaha menengah yang memiliki usaha jasa pembuatan web, cukup dengan live chat atau pakai nomor WhatsApp, seorang owner bisa bertanya-tanya detail mengenai layanan hingga produk usaha tersebut. Dari situlah owner bisa menilai dan mengevaluasi seberapa cepat respon customer service, efek keramah-tamahan, hingga kemampuan mencukupi dan menjelaskan produk web tersebut. Dari situlah owner bisa menilai dan mengevaluasi owner bisa melakukan pengembangan atau evaluasi yang dapat meningkatkan sumber daya dari yang mencukupi dan menjelaskan produk. 3. Analisa terhadap pelanggan yang berhenti membeli. Analisa yang dapat dilakukan adalah 3. Analisa terhadap pelanggan yang berhenti membeli, kurang akomodasi, seperti 4. Survei kepuasan pelanggan, meminta pelanggan membayar ongkos kirim ketika membeli secara online, begitu. 4. Survei kepuasan pelanggan. Surveinya bisa dilakukan untuk kayak wawancara pribadi atau melalui sambungan telepon atau pengisian angket atau formulir atau web data survei. Orang berperan sebagai pembeli potensial atau go-shopping. Go-shopping di sini maksudnya strategi perusahaan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada konsumen. Pelakunya yang biasa disebut go-shopping. Quality Function Deployment. Tujuan dikembangkannya konsep QFD adalah untuk menjamin bahwa produk yang telah dihasilkan perusahaan memberikan kepuasan bagi pelanggan, dengan jalan memperbaiki tingkat kualitas dan kesesuaian maksimal pada setiap tahap pengembangan produk.
Manfaat dari quality function deployment antara lain: 1. Fokus pada pelanggan. 2. Efisiensi waktu. 3. Berorientasi teamwork atau kerjasama tim. Yang terakhir berorientasi pada dokumentasi. Informasi dari pelanggan merupakan unsur paling penting dalam quality function deployment dan dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu masukan dan umpan balik. Dalam proses QFD digunakan suatu matrik yang berbentuk rumah dan dinamakan rumah kualitas atau house of quality. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan dalam suatu proses pembuatan keputusan dan pemecah masalah. Pemberdayaan tidak sekedar memberi masukan-masukan atau umpan balik, tetapi juga dilibatkan dalam mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan tersebut. TKM sendiri merupakan konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Dengan pemberdayaan karyawan, para karyawan merasa dihargai dan diperlukan bukan sebagai robot atau mesin, melainkan sebagai manusia yang mempunyai akal, pikiran, dan kemampuan untuk bekerja dengan baik. Kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau kompetensi individu lainnya dalam suatu kelompok. 1. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan ini memiliki kriteria atau sifat yang cenderung arogan, menganggap bawahan sebagai alat semata dan tidak menerima kritik dan saran dari bawahan. 2. Kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini di mana semua individu memiliki kekuasaan setara atau pengambilan keputusan tidak hanya memandang sebagai jabatan ataupun pangkat. 3. The free rein leader. Pemimpin yang menyerahkan sepenuhnya atau 100% kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya kepada para bawahannya dan berpegang teguh pada setiap ketentuan pokok yang telah ditetapkan. Dengan begitu, ketika orang yang ditunjuk menghadapi suatu situasi yang memaksa harus mengambil keputusan, mereka tidak perlu lagi bertanya kepada atasan. 2. Kerjasama tim. Keikutsertaan dan keterlibatan serta dukungan positif dari seluruh karyawan dan pihak yang berkepentingan sangat diharapkan untuk melakukan peningkatan mutu. 3. Aspek-aspek penghambat kepemimpinan. 1. Sikap manajemen enggan terlibat dan hanya basa-basi karena menyangkut otoritasnya yang akan terganggu. 2. Keterbukaan yang semu dari anggota tim karena dilandasi sikap tertutup dan sikap tidak enak hati untuk mengemukakan pendapat karena dapat menyinggung atau bertentangan dengan orang lain. 3. Latar belakang anggota tim yang datang dari berbagai kelompok dengan perilaku yang beragam sehingga membutuhkan waktu untuk saling mengenal dan bekerja sama. Konflik dalam perusahaan. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu konflik yang sering terjadi di suatu perusahaan. 1. Pandangan tradisional. Pengamat pandangan tradisional memandang timbulnya suatu konflik merupakan adanya sesuatu yang salah dalam organisasi, dan hal itu perlu dibetulkan sehingga fungsi dalam organisasi bisa terintegrasi dengan baik. 2. Pandangan perilaku konflik. Menurut mereka, bisa bermanfaat, bisa pula merugikan. Akan tetapi pada umumnya mereka berpendapat bahwa konflik umumnya merugikan. 3. Pandangan interaksi. Konflik dalam organisasi merupakan hal tak terhindarkan dan bahkan diperlukan. Metode menangani konflik. Metode yang sering digunakan untuk menangani konflik adalah 1. Mengurangi atau menyelesaikan konflik. 2. Mendominir atau menekan, berkompromi, dan penyelesaian masalah secara integratif. Cara kompromi adalah menyelesaikan konflik dengan menemukan dasar di tengah-tengah kedua belah pihak yang beroposisi. 3. Menyelesaikan persoalan secara integratif. Konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama dengan bantuan teknik-teknik pemecahan masalah. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi Total Quality Management. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang mengenakan untuk rekan-rekan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.